Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gubuk Edukasi yang akan menyajikan seputar materi pendidikan sekolah dasar. Oke baik, kali ini kita akan belajar bersama seputar materi hubungan antar makhluk hidup yang mana membentuk simbiosis. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari kami. Baik, sebelumnya adik-adik perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah seekor kerbau dan beberapa burung jalak. Kedua binatang tersebut memiliki interaksi khusus atau hubungan khusus. Ya, si jalak Beberapa jalak ini dia memakan kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau. Ya, dan si kerbau tentu teruntungkan karena kutu-kutu di luar tubuhnya ini dimakan oleh jalak. Jadi kedua binatang ini saling berinteraksi khusus. Makhluk hidup satu dengan yang lain saling berhubungan. Hubungan khas makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain disebut simbiosis. Secara garis besar, simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme berasal dari kata mutual yang berarti saling. Sehingga simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang sifatnya saling menguntungkan. Pada contoh gambar di samping, seekor lebah diuntungkan karena dia bisa menghisap nektar yang ada di bunga. Kemudian, si bunga tumbuhan ini dia diuntungkan karena dia dibantu proses penyerbukan oleh si lebah. Ya, jadi penyerbukan pada tumbuhan itu adalah perkembangbiakan generatif atau dengan perkawinan. Sehingga kedua-duanya si binatang dan si tumbuhan ini saling mendapatkan keuntungan sehingga dikatakan mutual atau mutualisme. Kemudian contoh yang lainnya burung jalak dan kerbau tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kupu-kupu dengan bunga ini juga seperti lebah dengan bunga ya. Jadi si kupu-kupu menghisap nektar, si bunga mendapatkan keuntungan dari proses penyerbukan yang dibantu kupu-kupu. Kemudian yang terakhir, nah ini adalah buaya. Seekor buaya itu terkadang dia berada di daratan kemudian membuka mulutnya. Hal ini dilakukan untuk mengeluarkan suhu panas di tubuh buaya. Ketika buaya membuka mulut tersebut, kemudian burung plover dia akan datang dan hinggap di dalam mulut buaya. Nah, burung plover ini dia akan memakan sisa-sisa makanan yang ada di mulut buaya, yang ada di gigi, yang ada di lidah, yang ada di sekitar mulut tersebut. Jadi kedua-duanya mendapatkan keuntungan, si buaya sehingga dia bersih mulutnya, kemudian si burung plover mendapatkan makanan. Itu. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup yang mana satu mendapatkan keuntungan dan satu lagi tidak mendapatkan keuntungan dan tidak pula mendapatkan kerugian. Jadi yang satu untung, yang satu biasa aja. Biasa aja itu artinya tidak untung dan tidak rugi. Contohnya adalah gambar di samping. Ikan-ikan kecil remora dan ikan hiu. Ikan kecil remora biasanya berenang berdekatan dengan ikan hiu. Tujuannya adalah mendapatkan sisa-sisa makanan serta untuk perlindungan dari pemangsanya. Si ikan remora mendapatkan keuntungan, si ikan hiu biasa aja, tidak untung dan tidak rugi dengan keberadaan ikan remora tersebut. Contoh lainnya adalah ikan badut dan tentakel anemon laut. Ikan badut melindungi diri dari predatornya dengan cara bersembunyi di antara tentakel-tentakel anemon laut. Anemon merupakan tumbuhan laut yang bisa mengeluarkan zat beracun yang dapat melukai ikan-ikan lainnya.
namun tidak berefek terhadap ikan badut, karena kulitnya yang mengeluarkan pelindung berupa lendir. Ikan badut terlindungi dari hewan laut lain yang mengancamnya. Sedangkan anemon tidak dirugikan maupun diuntungkan dengan keberadaan ikan badut tersebut. Kemudian contoh lainnya juga ini adalah anggrek dan pohon inangnya. Pohon inangnya itu adalah pohon yang ditempeli oleh tumbuhan lain gitu. Seperti halnya ini adalah anggrek, kemudian ada juga pohon inangnya tersebut. Tumbuhan anggrek tumbuh dan berkembang dengan menempel pohon inangnya. Biasanya di pohon mangga ya. Fungsinya agar anggrek mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis. Keuntungan akan didapatkan oleh tumbuhan anggrek seperti mendapatkan cahaya matahari, air, dan menyerap zat anorganik dari kulit batang. Sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek tersebut. Begitu juga contoh yang terakhir ini adalah sirih dengan pohon inangnya. Sirih biasanya merambat ya ini ya. Yang ketiga atau yang terakhir ini adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mengalami kerugian. Contohnya di samping itu adalah nyamuk dengan manusia. Si nyamuk mendapatkan keuntungan karena dia menggigit dan menghisap darah manusia. Kemudian si manusia itu merasa dirugikan karena darahnya berkurang dan bisa menyebabkan penyakit ya. Kemudian contoh-contoh lainnya kutu di bulu hewan. Jadi si kutu ini mendapatkan keuntungan karena dia dapat menghisap darah di kulit hewan dan juga dia mendapatkan rumah di dalam bulu hewan. Si hewan merasa dirugikan dong karena dia merasa tidak nyaman dengan keberadaan kutu dan dia akan terserang penyakit dan darahnya juga berkurang karena kutu tersebut. Kemudian contoh lainnya ini adalah tikus dengan padi ini tentunya merugikan manusia. Si tikus mendapatkan makanan, memakan padi, si manusia mendapatkan kerugian karena padinya panennya berkurang. Kemudian contoh yang terakhir adalah lalat buah. Lalat buah ini dia untung karena dia menyuntikkan telur di tubuhnya itu di dalam buah. Kemudian setelah disuntikkan tersebut, telurnya akan berkembang biak di dalam buah dan akan mengakibatkan buahnya busuk. Kemudian si tumbuhan akan merasa rugi karena buah yang busuk itu akan jatuh sebelum matang. Begitu. Demikian materi kali ini. Sebelumnya sedikit kesimpulan ya. Jadi simbiosis itu secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme sama-sama untung, komensalisme satu untung, yang satunya tidak rugi dan tidak untung alias biasa aja. Kemudian yang terakhir parasitisme, itu yang satu untung, yang satu rugi. Demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.